Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Itu juga punya program yang Jasara Harja juga selalu terlibat, namanya Salut. Rekan-rekan cek masing-masing STNK-nya deh. Lihat yang dibayar setiap tahun di Samsat itu ada juga namanya SWDKLLJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi nih di podcast SMK Muhammadiyah Pekanbaru. Nah, kali ini senang sekali saya Ulfa Rahmi dan Ayumi. Ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya Yung. Di antara kita. Bener banget. Siapa dia? Yaitu Kepala Humas. Ya, Kepala Humas yaitu Bapak Hamzah Arido Esos. Wah, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita sudah di antara beliau. Ya, artinya kita akan dilindungi begitu ya. Terima kasih banyak Bapak udah berkesempatan hadir di podcast muda ini. Nah, Sobat Muda, para penonton yang mungkin bingung nih, Jasara Harja. Pernah dengar Jasara Harja sebelumnya Yumi? Pernah dengar aja sih, tapi nggak tahu tuh Jasara Harja itu apa sih? Iya, fungsinya dan sinkronisasi kependidikan. Nah, untuk kamu nih Sobat Muda, pasti kebingungan, dan kali ini kita akan bertanya langsung kepada beliau, yaitu Bapak Hamzah. Ya Pak, selamat datang lagi di SMK Muda. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Dan boleh Pak, kita tanya-tanya dulu ya Yum, apa sih sebenarnya Jasara Harja ini Pak untuk di dunia pendidikan sinkronisasi? Ya, halo sobat ya, muda. sahabat muda Muhammadiyah 2, Yes. SMK Muhammadiyah 2. Ya, dari Jasara Harja, bicara Jasara Harja pasti berkaitan dengan kecelakaan. Yes. Ya, kecelakaan. Nah, kecelakaan ini selalu saja terjadi di kehidupan kita. Betul. Ini yang menjadi PR besar kita. Kecelakaan di mana-mana selalu terjadi. Bahkan baru saja viral ya, terjadi kemarin yang kejadian tidak disangka-sangka oleh kita. Benar-benar. Ada satu sekolah dasar di mana mereka sedang melakukan kegiatan di dalam sekolah, di dalam pagar yang rapi, tetapi ternyata tidak terlepas juga dari resiko terjadinya kecelakaan. Betul. Ya, mungkin sobat semua sudah bisa melihat juga cepat sekali viral bahwa ada satu unit mobil minibus menabrak pintu sekolah. Dan ternyata di dalam lingkungan sekolah sedang ada banyak sekali murid-murid. Dan tercatat di Jasara Harja itu 20 murid, alhamdulillahnya hanya cedera luka. Nggak ada Ya, yang ini nggak apa ada ya? yang meninggal ya. Alhamdulillah. Nah, itu langsung terjadi di sekolah itu. Ini kejadian yang sangat tidak terduga. Nah, di sini juga Jasara Harja hadir. Nih, salah satunya hadir untuk memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan yang kemarin baru saja terjadi di SD Cilincing ya, Jakarta gitu. Jakarta Utara. Iya, jadi memang kecelakaan lalu lintas ini selalu yang terjadi di hari-hari. Tidak di mana saja resiko ini bisa Kita nggak ada terjadi. yang tahu ya Pak ya, situasi dan kondisi apa. Padahal kita udah safety, apalagi di SD udah ada di pagar, tapi kita nggak ada yang tahu Sobat Muda. Nah, lagi-lagi inilah peran dari Jasara Harja, Benar. melindungi dan apa yang harus dilindungi seperti. Dan yang dari hal tersebut Pak, kita bukan hanya di situ, kemarin juga siswa kita juga terlibat masuk di kecelakaan sampai dia luka berat lah Pak, sampai operasi. Itu bagaimana Pak dari Jasara Harja sendiri? Nah, ini benar sekali. Jadi dunia pendidikan dalam hal ini SMA, SMP, bahkan juga perguruan tinggi ini tidak terlepas dari sering terjadinya kecelakaan. Data menunjukkan di kami ini prosentase korban kecelakaan lalu lintas itu tertinggi itu justru di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ya. Itu yang tinggi ya Pak ya? Itu yang tertinggi di antara profesi lainnya ya. Ada profesi ya guru misalnya, karyawan ya, TNI Polri, ibu rumah tangga. Nah, itu tertingginya itu justru di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, justru itu maka
kami Jasara Harja yang selalu berupaya hadir untuk memberikan perlindungan ini, melakukan berbagai sosialisasi, edukasi dan kampanye keselamatan di dunia pendidikan, ya. Termasuk dalam hal ini SMK tercinta kita, SMK Muda, ya. Kami hadir untuk memberikan sosialisasi, edukasi, kampanye, mengajak ya para siswa, guru untuk ayo kita aware, ya. Terhadap upaya-upaya pencegahan kecelakaan ini, ya. Jadi Jasara Harja di dunia pendidikan memiliki program, Bu. Oh, ada program, Pak. Ada programnya. Apa aja tuh? Ayumi. Program pertama Jasara Harja tentu Jasara Harja mengajar. Oke. Ya. Berarti kemana-mana Ya. Jadi Jasara Harja go to school. Oke. Ya, ini Programnya sekali seminggu, sekali sebulan. ya, kita berkeliling ke Semua lembaga-lembaga pendidikan, Oke. baik itu SLTA, juga perguruan tinggi, itu kita gilir-gilir. Oke. Kita datangi untuk memberikan sosialisasi, kampanye untuk kesadaran berlalu lintas ini. Ya. Kemudian yang kedua, Jasara Harja juga punya namanya program PPKL. Oh, PKL. Ya, PPKL. Oke. Ya. Apa itu? Pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Wah, Nah, keren. jadi bukan cuman siswanya, bukan cuman pelajarnya yang disadarkan, Yes. tapi kami Jasara Harja juga mengajak para tenaga pendidik, guru-guru, dosen-dosen untuk juga ikut terlibat, Oke. Ya. jadi pelopor untuk memberikan edukasi kesadaran berlalu lintas di kalangan siswa. Ya, begitu. Jadi kita dua program. Ini ya, udah terjalankan ya, Pak. Bener. Ya? Jadi Jasara Harja, walaupun Jasara Harja bukan satu-satunya instansi pemerintah yang bertugas untuk mencegah kecelakaan, ya, tapi kita juga bekerja sama, ya. Jadi bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya tugas Jasara Harja, Dinas Perhubungan dan instansi, tapi juga ini tugas kita bersama. Iya, tugas Termasuk pribadi juga ya, Pak. iya, Ya? Sadar. tanggung jawab pribadi masing-masing. Iya. Keluarga ini para orang tua juga ini sangat bertanggung jawab juga, tentu selalu mengingatkan ini ketika keluar dari rumah hati-hati di jalannya, nak. Terus para orang tua doakan anaknya ketika keluar rumah. Itu berdampak efek juga, Pak, doa. Tentu doa itu tidak terlepas dari itu upaya, ya, Ayumi, ya. Itulah dalam hal ini kami ke SMK Muhammadiyah 2 ini dalam rangka kampanye. Ayo kita selalu harus ingatkan kepada murid-murid, kepada seluruh kalangan di sekolah agar upaya pencegahan kecelakaan ini merupakan upaya bersama. Iya, begitu. Kenapa nih Pak? Terkhususnya saya pelajar nih ya. Ya. Kenapa edukasi soal keselamatan berkendara itu harus dikenal semenjak remaja gitu? Ya. Kenapa nggak dari SD? Ya, benar. SMP. Jadi bagus pertanyaan Ayumi, ya. Jadi di BPTD namanya, ya, di Dinas Perhubungan di Kementerian itu juga punya program yang Jasara Harja juga selalu terlibat, namanya Salut. Salut itu adalah sadar usia dini lalu lintas, ya. SALUD. Oh iya benar Pak. Usia dini, ya, sadar keselamatan lalu lintas. Nah, ini program ini juga Jasara Harja selalu ikut di situ, terlibat untuk dari sejak dini. Sebenarnya memang upaya ini kita lakukan. Jadi Jasara Harja juga ikut mendukung program kepolisian namanya Polcil, ya.
polisi cilik. Oke. Nah, ini polisi cilik ini juga kan salah satunya ini berupaya sejak kecil nih kesadaran berlalu lintas ini timbul, ya, timbul supaya selalu berhati-hatilah karena kita tahu bersama para pemirsa atau kawan-kawan di Sobat Muda ini tahu bahwa kecelakaan itu ya selalu kena, dan tadi siswi itu menjadi salah satu korban yang paling besar gitu. Iya, benar. Nah itu jadi kita dari sejak dini itu ada. Jadi bukan hanya ketika Remaja SMA, remaja atau kuliah, enggak. Kita juga punya. Namun memang ini berbagi ya tugasnya, karena di instansi lain juga ada. Tapi kami Jasara Harja mensupport. Nah, jadi mungkin Jasara Harja tidak memiliki program utama dengan sadar usia dini tadi, tetapi kita tetap support kegiatan seperti itu. Begitu. Berarti sudah ada dari sejak ini sudah ada. Cuman ini sebagai support dari PT Raharja seperti itu. Lalu bagaimana ya Pak melihat peran sekolah dalam membangun budaya tertib lalu lintas? Mungkin dari sosialisasi tadi, apakah kita kasih apa aja yang sudah disampaikan, ditampilkan sehingga ini ada rasa takut dari siswa ini gitu loh Pak? Ya, jadi kita tahu ya, pelajar, mahasiswa ini kan anak-anak muda. Betul. Pendekatan ke anak muda ini memang harus memiliki ciri tersendiri ya. Betul. Ya, mungkin kami selalu bagaimana supaya masuk, apalagi generasi Gen Z namanya ya. Sekarang udah alpha, Pak, udah masuk. Iya. Mungkin pertama kami itu yang pasti selalu ada gimmick-gimmick lah biasanya, hadiah-hadiah ya. Hadiah-hadiah pendekatannya melalui kuis. Ya, melalui kuis misalnya hal-hal yang membuat siswa itu tertarik ya, dengan gaya-gaya, dengan apa hal-hal tertentu lah ya, kita selalu berupaya. Nah, terutama saat ini kan zamannya media sosial. Betul. Nah, kami Jasara Harja juga dengan instansi lain melakukan pendekatan ke generasi muda sekarang ini, pelajar itu melalui media sosial. Ya, mungkin dari poster, flyer itu di status WA kami. Ini tiap hari seluruh pegawai Jasara Harja setiap pagi statusnya pasti munculnya itu hati-hati lalu lintas dengan berbagai kreasi-kreasi, macam-macam. Biar menarik gitu. Iya, biar menarik. Jadi di situ kami tahu nggak sih manfaat kaca spion? Betul. Itu kadang paham nggak sih penggunaan lampu yang benar? Tahu nggak sih kenapa kita harus pakai helm? Itu pertama itu ada di setiap status pegawai Jasara Harja, mitra-mitranya itu kami sebar. Jadi berharap nanti juga kalau Muhammadiyah juga melalui ibu-ibu guru ini kami kirim flyernya agar semua juga ini upaya, termasuk upaya pendekatan ya. Kan suka tuh anak-anak muda nengok status ya. Nanti muncul sendiri ya Pak. Iya. Dan kesadaran tiba-tiba kadang sadar ya nggak anak muda sekarang. Lihat itu jadi kayak oh iya juga, langsung kayak menemukan ilmu. Benar. Jadi di FYP TikToknya muncul nih. Begitu. Itulah upaya-upaya yang cara-cara pendekatan yang kita berikan ya. Kemudian ada juga kita kadang-kadang ya bagi-bagi helm gratis juga lah. Ada Pak? Iya dong. Nah, bagi-bagi helm gratis. Nanti kita bikin kuis loh. Nah, kapan nanti pada kesempatan lain kita bagikan kuis, kita berikanlah hadiah-hadiah yang menggembirakan bagi pelajar. Iya, betul. Apa aja tuh Pak bentuk perlindungan dari Jasara Harja terhadap korban gitu, atau santunan seperti itu Pak? Ya, jadi ini perlu tahu ya,
ini tidak kita harapkan tentu. Pastinya. Ya, tidak kita harapkan. Tapi sesuai undang-undangnya, peraturannya Jasara Harja setidaknya memberikan berapa macam, 4 macam ya perlindungan yang diberikan. Ya. Pertama, santunan meninggal dunia. Oke. Ya, kemudian biaya berobat Ya. untuk korban luka-luka. Yang ketiga apa? Ini kalau korban itu mengalami cacat tetap. Ya. Seumur hidup berarti Pak? Ya, benar, namanya cacat yang tetap. Nah, cacat tetap jadi bukan cacat sementara. Ya. Cacat sementara kan bisa juga dibilang istilahnya dia kan masih dalam perobatan. Yes. Karena dia masih berobat yang nggak bisa melakukan kegiatan, itu namanya cacat sementara. Ini cacat tetap udah selamanya memang. Jadi misal nih, Iya. amit-amit nih, Amin, jangan sampai ya di SMK Muda jangan ada. amputasi itu nggak jarang. Ada lagi bukan amputasi loh, di jalan tuh langsung putus jarinya. Aduh, di jalan tuh macam-macam ya. Nah, putus langsung jarinya. Itu kan cacat tuh. Yang Nah, tetap ya. iya, santunan seperti itu juga diberikan. Kan apalagi jenisnya, ada juga perlindungan tambahan yang diberikan Jasara Harja, yaitu penggantian biaya P3K. Jadi sebelum dilakukan perawatan di rumah sakit, Jasara Harja juga memberikan bantuan pertolongan pertamanya. Apalagi ada juga namanya biaya ambulan. Yes. Biaya ambulan dari TKP ke Rumah sakit. rumah sakit, atau dari rumah sakit yang kelasnya kecil dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Itu diklaim juga keluar bawa pakai ambulan. Iya. Biayanya itu bisa. Nah, itu beberapa perlindungan yang diberikan Jasara Harja. Itu dari undang-undangnya. Tentu Jasara Harja sebagai BUMN ya, juga kan punya juga ada namanya, kami itu tanggung jawab sosial ya, namanya itu CSR ya. CSR ya. Pernah dengar tuh? Ya benar. Ya, Jasara Harja juga tidak terlepas dari situ dong. Ya, kita juga adalah beberapa program-program lingkungan, misal penanaman pohon, ya, pembuatan bak-bak sampah misalnya, itu kita juga punyalah yang seperti itu. Atau apa yang ke pendidikan juga, kami di banyak SLTA, terutama di Riau ini ya, Pekanbaru ini, Iya, benar. itu kami ada bikin pojok baca loh. Pojok baca di mana Iya, Pak? iya banyak. Sudut kota. Nanti jangan cemburu nih, sekolah lain nih, udah banyak nih. Wah, banyak nih di SMA. Kami kalau datang ke situ, baik yang SMA negeri atau yang swasta, itu udah ada sebenarnya Sebentar pojok lagi baca Jasara SMK Harja. Muda ya. Ya, nah itu kita punya itu, ada pojok baca itu kami bikin di situ. Punya apa ya, pojok baca lah. Iya. Ada nanti kita siapkan di situ yang menarik lah, sehingga di situ ada juga program edukasinya Ya. macam-macam. Ya, ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya sosial kepada upaya untuk menggairahkan ekonomi masyarakat, yaitu ya namanya CSR lah ya. Terutama CSR Jasara Harja ini diperuntukkan untuk mendukung terhadap kampanye keselamatan berlalu lintas. Gitu. Berarti sudah ada perlindungan dari Jasara Harja. Iya. Ini amit-amit ya Sobat Muda ya. Kalau kalian nih, makanya hati-hati dalam membawa kendaraan, terutama siswa ya. Ini bawa motor ya? Kebetulan jalan kaki nih. Oh. Lebih safety. Iya. Lebih safety. Lebih sehat. Iya, lebih sehat juga. Alhamdulillah. Jadi untuk Sobat Muda jangan berharap nih apapun itu amin-amin. Tapi inilah dari menurut undang-undang sudah ada aturannya. Tapi Pak, amit-amit lagi nih, kalau terjadi gitu, apakah prosedurnya menyusahkan apa syarat utamanya? Ya, ribet apa enggak? Ribet apa enggak itu dia? Ya, Karena ini kita udah ribet tambah benar, ribet. Iya. benar. Bagaimana, Pak? Jadi inilah Jasara Harja juga mengikuti zaman loh. Iya. Transformasi itu ada, Iya. transformasi pelayanan. Jadi Jasara Harja sekarang udah jauh betul perubahannya dari zaman ke zaman lah, dari tahun ke Iya, tahun iya. ya. Kalau sekarang nih Jasara Harja untuk nggak ada lagi lah istilah klaim-klaim lagi. Sekarang Jasara Harja yang langsung membayar santunan itu, biaya luka-luka itu di rumah sakit. Karena Jasara Harja sekarang sudah kerjasama dengan hampir semua rumah sakit
di Riau ini, bahkan juga di Indonesia karena di setiap provinsi seluruh Ya. Indonesia kan jasara harja ada ya. Iya, pasti. Nah, itu sudah kerjasama. Nah, jasara harja, korban kecelakaan itu akan diberikan garansi letter namanya dari jasara harja ke rumah sakit tersebut, sehingga pihak rumah sakit itu tidak lagi menagih biaya ke korban. Iya. Jadi nggak ada lagi klaim lagi dong namanya. Iya. Kalau istilah klaim kan zaman dulu itu korban kecelakaan itu membayar biaya berobat, Oke. kemudian kuitansi diambil, kuitansi dibawa ke jasara harja. Betul. Sekarang nggak lagi. Iya, Jasara harja sesuai. sudah kerjasama dengan rumah sakit. Kemudian syarat, ini yang paling penting sebenarnya. Iya. Untuk bisa diberikan santunan dijamin oleh jasara harja harus ada, kalau di darat ya, laporan polisi. Laporan polisi guys. Iya, Langsung ya. laporan polisi lalu lintas, karena Kalau nggak gitu apa ya, dong dasar jasara harja menyatakan seorang korban. Jadi yang berhak sesuai undang-undang berhak menyatakan ada terjadi kecelakaan, kemudian korbannya si A, si B, si C, tanggal berapa, jam berapa, itu kan bukan jasara harja. Iya, betul. Yang berhak mengeluarkan keterangan itu adalah polisian. Jadi ini yang syarat yang paling utama. Utamanya. Nah, ketika ini sudah ada, jasara harja pun sudah kerjasama dengan kepolisian. Dengan aplikasi namanya di Korlantas Polri itu IRSMS. Itu sudah punya link, Terkonek ya, udah terkonek iya, langsung terkonek ya, ke Pak. jasara harja. Iya. Aplikasi jasara harja bisa mengakses itu. Oh, terjadi kecelakaan tanggal sekian, jam sekian. Tapi kita Itulah harus dasarnya. datang ke polisi Pak. Dalam misalnya kita lagi kecelakaan Ya. kita datang cucu datang ke polisi, Pak saya ini gitu. Atau bisa melalui aplikasi tersebut. Ya, Bisa. jadi prosedur di kepolisian kan ada ya. Iya, iya. Jadi banyak macam. Tergantung kasusnya. Terkadang kan kasus kecelakaan itu memang terjadi ketika memang udah ada polisi di situ. Iya, iya. Ya udah otomatis polisinya langsung bikin laporan dong. Oke. Ada lagi kan tempat sepi. Iya. Mana ada tuh, apalagi Polisi. iya, jangankan polisi. Terkadang masyarakat perumahan penduduk pun tak ada di situ. Iya. Kan bisa terjadi kecelakaan. Betul, Nah, betul. seperti itu gimana? Ya tentu harus melapor. Iya, kita harus Melapor ke polisian. Dalam hal ini tidak harus korbannya masih sakit, kadang meninggal, masa terus dia melapor? Enggak dong, ya. Berarti perwakilan. Ya, keluarganya. Lalu nanti pasti Sa- polisi melakukan ya prosedurnya lah, rekonstruksi, olah TKP. Nah, Itu di situ polisi lah ya. ya, di situlah nanti keluar laporannya. Nah, jasara harja tinggal merujuk ke situ. Iya, iya. Nah, jadi nggak lagi klaim, jasara harja nanti yang bayar langsung ke rumah sakit tersebut. Jadi pasien itu tidak lagi mengeluarkan dana lah, ya, tidak mengeluarkan dana. Yang paling penting laporan polisinya muncul. Bisa kalau belum tertangani langsung, bisa keluarganya datang, dan jasara harja juga punya program pendampingan. Maksudnya bila keluarga korban ini ya awam atau takut atau bagaimana melapor, tuh petugas jasara harja bisa melakukan pendampingan untuk melapor ke polisian yang berwenang. Bila terjadi kecelakaan itu yang belum ditangani polisi, jadi jasara harja juga kan tadi sudah kerjasama dengan rumah sakit. Di rumah sakit juga ada aplikasinya dengan kita, Connect. Iya. Connect juga. Iya, Viclaim namanya itu. Jadi di kita itu ada, begitu kita tahu atau by phone By telepon. manual pun, kita juga punya grup WA kan dengan seluruh rumah sakit. Oh, iya, iya. Oh, tanggal jam sekian ini ada pasien masuk ke UGD, apa tuh korban kecelakaan. Kita langsung edukasi. Oh, gampang ya Iya. sekarang ya. Jadi Masya Allah. udah jemput bola lah, Iya. udah proaktif lah sekarang. Iya. Ya kita tahu Kita- bahwa teknologi udah berkembang Pak. Mbak, Makanya ini sekarang waktu udah- kita manfaatkan ya. detik itu aja kan kemarin tuh begitu ada kejadian seluruh dunia bisa tahu langsung. Betul. Nah, begitu sekarang. Tapi jasara harja ini berlaku untuk kecelakaan darat. Misalnya di pesawat, di air, di ini berlaku nggak ya kayak gitu? Ya. Jadi jasara harja ini diberikan tugas itu melaksanakan dua undang-undang. Iya. Pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64.
Nah, Undang-Undang Nomor 33 ini isinya itu adalah untuk perlindungan terhadap penumpang kendaraan angkutan umum. Penumpang umum ya. Yang kedua untuk lalu lintas jalan. Nah, yang penumpang umum ini tadi, angkutan penumpang itu kan bisa ada di darat, bisa ada di laut, bisa ada di udara. Jadi misal yang di udara ini maskapai Garuda, maskapai Lion Air atau yang lain-lain ya. Nah, kalau kapal misalnya ferry ya, bot apa segala macam itu. Nah, itu bila terjadi eksiden kecelakaan misalnya di laut itu tenggelam. Yang terakhir di sini di Tembilahan tuh kapal Kalista namanya kalau nggak salah saya itu 12 korban meninggal itu tenggelam. Nah, itu disantuni oleh Jasara Harja. Nah, kemudian ada lagi pesawat pun begitu kalau jatuh. Kenapa? Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 33, seluruh moda angkutan umum resmi itu diberikan Jasara Harja jaminan perlindungan terhadap yang tiga tadi ya, ada meninggal, luka-lukanya atau misalnya cacat. Nah, tapi saya penasaran yang melihatnya. Yang lagi viral saat ini tuh banjir, Pak. Iya. Banjir masuk nggak ke dalam kategori itu, Pak? Nah, kalau di Sumbar saat ini. benar. Nah, kalau banjir tentu ini di luar dari tugas Jasara Harja ya. Bencana alam begitu ya, itu di luar lingkup Undang-Undang Nomor 33 34 tadi. Sobat muda, ini justru ada satu hal yang paling penting kita ketahui bersama dan ingin kami sampaikan. Sumber dana Jasara Harja itu dari mana? Dari pemerintah? Iya, itu dia. Jadi benar dari pemerintah, cuman pemerintah dari mana juga. Gitu. Nah ini, jadi rekan-rekan bahwa sumber dananya itu itulah dari seluruh pemilik kendaraan bermotor. Baik itu roda 2, roda 4, truk apa segala macam, itu punya kewajiban untuk membayar namanya pertama pajak kendaraan bermotor (PKB). Berarti dari pajak ya, Pak ya. Itu satu. Yang kedua ada di bawahnya. Coba rekan-rekan cek masing-masing STNK-nya deh. Lihat yang dibayar setiap tahun di Samsat itu ada juga namanya SWDKLLJ. Nilainya kecil. Sepeda motor itu cuma 35.000. Itulah untuk perlindungan tadi. Berarti dapat dari pajak. Pajak yang kita bayar. Jadi yang dibayar itu ada pajak. Pajak itu PKB tulisannya, coba nanti perhatikan. Ada pajak kendaraan bermotor, ada di bawahnya lagi SWDKLLJ. Jadi SWDKLLJ sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Inilah. Gitu. Jadi SWDKLLJ ini dibayar pemilik kendaraan bermotor setiap tahun bersamaan dengan pajak. Gitu. Jadi bayar pajak kendaraan motor tidak terlepas dari bayar SW. Inilah sumber utamanya. Nah sayangnya banyak yang tidak bayar. Walaupun nggak bayar ini tetap dikeluarin, Pak. Jasara Harja tetap punya komitmen untuk tidak berupaya kita tidak menunda, tidak menunda pemberian santunan. Utamakan masyarakat lah ya. Iya, faktor sosialnya kita utamakan, tapi tetap kami tidak terlepas untuk melakukan penagihan dong. Kewajibannya. Jadi kawan-kawan, ayo kita selaraskanlah kewajiban dengan hak. Gitu. Kenapa sih muncul hak? Hak ini kan karena ada kewajiban. Sebaliknya juga begitu. Kenapa ada kewajiban? Karena ada hak. Itu kan timbal balik. Nggak bisa itu cinta bertepuk sebelah tangan ya kan? Nah itu dia. Nah, udah pernah cinta sebelah tangan? Itu. Aduh, sakit sih. Begitu juga dengan PT Jasara Harja ya, karena sobat muda pada nggak. Ya, jadi intinya berbayar pajak, bayarlah pajak. Ya, dari kita untuk kita juga itu ya. Itu. Oke, dari tadi isinya menarik ya, daging semua. Jadi kita semua selaku saya guru dan Yumi sebagai siswa pasti akan lebih aware lagi terhadap keselamatannya Yum. Dan
luar biasa PT Raharja sudah memberikan informasi terkait ini. Jadi sobat muda pastikan berhati-hati dalam berkendaraan. Kita jangan sampai ya amit-amit ya Pak ya, jangan Amit, sampai. amit. Ini sebagai undangan. Oke, menurut Bapak nih pendapat SMK Muda gimana Pak? Kita penasaran nih, sobat muda juga penasaran ya kan ya? Sobat muda pasti penasaran banget. Nah, ini pendapat Gimana Bapak tentang SMK Muda? Oh iya, ya. Saya pribadi Iya. itu sering ya lewat dari depan jalan ini, memang sering saya perhatikan. Oke. Tapi belum pernah masuk. Oke. Nah, ketika kami masuk diundang, kebetulan inilah namanya jodoh kali ya. Salah satu atau beberapa murid dari sekolah ini berkebetulan melakukan program kerja lapangan di kantor Jasa Raharja Oke. Riau. Yes. Nah, melalui sinilah kita connect, kemudian kami mendatangi sekolah ini. Ya, kami lihat, waduh, termasuk fasilitas pembelajaran di sekolah ini cukup mumpuni. Masya Allah. Ya, kami berharap dari sekolah ini akan muncul manusia-manusia bibit-bibit unggul. Ya. Ya, kami ini termasuk ini Ayumi ini kami harap nih salah satu ini bibit unggul. Nanti kalian nih para siswa ini inilah yang akan meneruskan Betul. tugas suci kami ini. Iya. Ya, Iya. kami bilang ini tugas suci karena benar-benar kita ditugasi untuk Menjaga masyarakat ya Pak. menjaga masyarakat, memberikan sumbangan pemerintah kepada korban tadi. Betul, Ya. betul. Menghadirkan negara bagi apa? Jadi di sekolah ini tadi dari pimpinan sekolah kami dengar ada 8 jurusan ya sekarang Ya, ya. sudah 2 Pak, Wah, tambahan 2. tambahan 2 lagi. Yes. Wow, keren. Jadi perkembangan juga pendidikannya di sini udah Dan- ini penyiapan manusia-manusia unggul dari sekolah inilah kami harapkan keluarlah bibit-bibit yang generasi yang siap ke tengah-tengah masyarakat. Wow, Ya, dulu ya, tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. Dan kali ini kita terima kasih Pak sudah hadir. Memang sekolah ini udah pusat keunggulan Pak. Dan salah satu sekolah terpilih se-Riau, kita udah terpilih untuk TEFA kolaborasi. Oh. Jadi semua sekolah di Riau ini kita terpilih Pak untuk bergabung dengan TEFA kolaborasi. Kemarin anak kita ada ke Jakarta untuk pembelajaran, langsung ke layar lebar. Termasuk saya 2 pembimbing ke sana untuk melihat syuting langsung Pak. Ada artis nasional ada di situ. Kita Wah, udah kesempatan langka itu. iya, alhamdulillah kita juga sudah menghasilkan karya. Nah Ya. itu ada di profil Muda TV. Iya, iya. Poin ya guys untuk sobat Ya. muda. Alhamdulillah kalau enggak ya banyak yang masuk karena udah 1045 orang di sekolah ini. Iya, iya, iya. Dan- Muridnya, jumlah murid ya. Iya, 1000 orang. Jadi untuk sobat muda kita juga lagi sedang buka gelombang pertama itu sampai tanggal 31 Desember ini. Ini potongannya barbaran. Kenapa gitu? Karena Besar banget ya. gelombang pertama ini ya ada 2 nih. Kalau untuk negeri cuman dapat potong dan bukan cuman luar biasa nih 1.100.000 potongannya. Wow, Ya luar biasa untuk banget. negeri. Kalau non Muhammadiyah Heeh. itu dapat potongan bukan potongan, cuman bayar 300.000. Oh, Sekolah mana lagi? Tidak harus yang Mana Muhammadiyah ya. lagi? Iya. Yang masuk pun tetap dapat potongan. Negeri pun dapat Pak. Keren. 1.100.000 untuk yang negeri dapat potongan 1.100.000. Jadi untuk sobat muda ini cuma berlaku sampai tanggal 31 Desember ya. Jangan sampai terlewati dan ayo bergabunglah di SMK Muda. Ya Yumi. Iya, ini sangat recommended guys. Saya sendiri sebagai pelajar di sini suka banget, cinta banget sama SMK Muda ini. Ayo bergabung dengan Yumi. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita sudah banyak berbicara Ya. mengenai PT Jasa Raharja ini apa, dan siswa pun tadi juga sudah banyak paham tentang sebenarnya PT Jasa Raharja ini apa aja, kemana aja. Dan ini luar biasa, sangat membantu masyarakat umum ya Yumi ya. Mungkin pesan-pesan dan untuk para sobat muda Pak terkait PT Jasa Raharja. Ya, banyak tadi ya kita bilang ya, tapi satu kalimat saja Yes. saya akhiri
bahwa ingat, Ya. jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Wow, terima kasih. Tuh jangan jatuh cinta di aspal. Jatuh cinta sama kita aja. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Kita tutup hari ini. Terima kasih sudah hadir di podcast SMK Muda. Saya Ulfa. Saya Ayumi. Dan sampai jumpa di sampai ini. Terima Ya. kasih Pak Hamzah. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.